Season 2, Bosku. Bab 63. Om Presdir terpikat gadis miskin. 1 minggu kemudian. Selama itu nasib Arsen terkurung sendiri bagaikan dalam penjara, yang berbuat kesalahan dan tidak tahu vonis apa yang akan menimpa hidupnya ke depan. Keberadaan Arsen tidak bisa dilacak dengan mudah oleh sistem pembobolan situs keamanan agen Arya. Sambil menyekap Arsen yang sendirian, Rico dan yang lain masih menjalankan aksi mereka mencari target anak yang bisa mereka jual ke pasar gelap. Sebagian anak-anak yang tidak berdosa sudah dikirimkan pada ketua pasar gelap mereka menuju mafia. Sedangkan Arsen, sepertinya diberikan waktu banyak untuk bisa bernapas esok harinya sampai ia masih bernyawa. Namun, ia menderita dan terlihat kurus akibat makanan yang diberikan Rico itu tidak layak dimakan. Kondisi Arsen sangat drop. Ia sangat lemah, matanya yang sayu tak mampu melihat dengan jelas. Suatu hal yang tidak pernah diduga, hari itu akhirnya datang di mana Arsen akan mengalami hal serupa seperti anak lain yang akan dibawa kabur dari negara ini untuk diperjualbelikan oleh Rico. Dengar anak Arya. Hari ini adalah hari di mana kau akan keluar dari tempat ini menuju tempat tak terbebas waktu. Akhirnya setelah perundingan yang panjang, aku akan mendapatkan harga yang telah disetujui untuk menjualmu. Kau ingin mendengar, kau sangat mahal dengan 100 juta kali lipat dari hasil yang biasanya aku dapatkan. Hahaha, itu akan bisa membuatku membeli dunia ini. Ujar Rico. Arsen tidak mampu menjawab. Tubuh kecilnya tidak mampu untuk mengangkat satu jarinya saja. Berapa lama ayah akan datang? Aku ada di sini ayah. Selamatkan aku. Hari ini aku akan bertemu dengan ajalku, gumam Arsen berurai air mata. Malam hari tiba. Di mana bukan hanya Arsen, begitu pula dengan anak lain akan segera melakukan ekspedisi perjalanan mereka menuju suatu tempat. Mereka hanya meraung menangis setelah ini tidak akan bisa melihat negara tempat mereka lahir jauh dari ibunya. Bahkan ketika sampai mungkin mafia itu akan membunuh mereka yang tidak bisa melihat indahnya alam semesta ini. Ayo cepat. Jangan berjalan lambat. Ataupun kalian berpikir kami akan lengah dan mudahnya kalian melarikan diri. Dorong setiap anak secara kasar agar mereka segera masuk ke dalam mobil pengangkut. Bagaimana anak itu? Apa dia membuat keributan? Tanya Valeri yang datang mengunjungi. Dia anak baik tidak seperti ayahnya yang sering membuat onar. Dia akan menjadi anak didik yang pertama kalinya mendapatkan banyak penghargaan dariku. Tidak ada satupun keluarga tahu di mana keberadaan anak ingusan ini. Arya si bodoh pun tidak akan mampu menemukan anaknya, yang sebentar lagi tidak akan pernah ia temui untuk selamanya. Ujar Valeri. Bagaimana keluarga itu? Air mata sangat deras. Bahkan rumahku terkena banjirnya, haha. Wanita itu tak berhenti menangis memikirkan nasib anaknya yang seminggu ini menghilang. Ucap Valeri mengejek. Hahaha. Sangat luar biasa. Aku tidak pernah tertawa sepuas ini. Tuan, semuanya sudah siap. Kita akan melakukan pelayaran ekspedisi terlarang malam hari ini. Ujar bawahan yang berbangga diri menjadi sama jahatnya seperti Rico dan Valeri. Titik ditemukan. Segera meluncur. Suara pemberitahuan dalam walkie-talkie. Kiit. Beberapa mobil mewah hitam berbaris mengelilingi jalan untuk menghalangi celah mobil besar meloloskan diri. Dari sana terlihat banyak pria berjas hitam keluar dari mobil masing-masing menyergap mobil pengangkut dengan mengarahkan pistol ke arah mereka. Ada apa ini? Siapa mereka? Tegun Rico menatap jalan penuh dengan orang dan pistol yang mengepung mereka. Apa yang terjadi di luar? Kenapa aku merasa mobil ini tidak berjalan lagi? Apa kita sudah sampai?
Tanya Arsen yang berada dalam bak mobil tertutup. Terlihat seorang pria dari pemimpin mereka keluar dari mobil yang membuat Richo yang tengah menjalankan perjalanan ekspedisi dan mobilnya terhenti mengerem mendadak itu mengenali sosok pria yang tengah berdiri menghalangi jalan bersama yang lain. Arya. Tegun bersamaan Valeri dan Richo yang tercengang. Aku perintahkan kalian semua keluar sekarang juga. Atau kalian akan merasakan akibat akan banyak peluru yang menembus kalian jika masih berdiam diri di dalam. Teriak Arya. Arya dan anak buahnya berhasil menemukan Arsen yang dihilang. Itu suara ayahku. Ayahku sudah menemukan kita, kita akan selamat. Riang Arya mendengar suara Arya yang mengembalikan energi dan semangatnya. Anak lain yang seumuran dengannya ikut senang dan sorak-sorai riuh kesenangan jika ayah Arsen yang diceritakan Arsen akan datang menolong mereka itu benar. Di luar, anak buah yang dibawa Arya sangat banyak, tentunya masing-masing membawa pistol yang sedang diarahkan pada mereka. Perlahan Richo membuka pintu mobil dan keluar untuk menunjukkan diri. Walaupun perasaannya berdebar sangat kencang dan gemetar ketakutan. Richo berusaha menetralkan diri untuk bersikap biasa saja tanpa memperlihatkan dirinya takut. Ohohoho. Senang bertemu denganmu kembali Tuan Arya Pratama. Ejek Richo. Di mana anakku? Tanya Arya dengan sorotan mata tajam terhunus. Kenapa kau bertanya padaku? Aku tidak tahu keberadaan anakmu itu di mana, apa urusannya denganku? Ujar Richo mengelak. Tidak perlu berlagak sok tidak tahu denganku. Aku tahu kau menyembunyikan putraku. Kata Arya. Oh ya, benarkah? Apa aku harus menyembahmu karena kau berlagak sok tahu dengan seisi dunia ini? Maaf Tuan Arya, Anda adalah manusia dan bukan Tuhan. Cercanya. Omong kosong. Kesal Arya. Arya berjalan melewati Richo untuk menghampiri bak mobil tertutup yang ia pastikan terdapat anak-anak termasuk Arsen di sana. Dor. Sebelum sampai menghampiri, kubu lawan melakukan penyerangan pada Arya. Anak buah Richo melayangkan pistol dan menarik peluru untuk mengenai Arya, namun pendengaran dan penglihatan Arya peka terhadap rangsangan sekitar. La menunduk untuk menghindari peluru yang hampir saja mengenai dia dan akhirnya meleset. Anak buah Arya tak tinggal diam, melihat Arya atasannya diserang serentak mereka menarik pelatuk dan jika satu tahapan lagi peluru akan keluar mengenai sasaran. Berani-beraninya kau. Gertak Arya tersulut emosi dan terdengar giginya bergemeretuk. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanya asisten damar yang menghampiri. Tidak perlu khawatirkan aku. Kalian tetap berjaga-jaga jika sesuatu bisa saja terjadi. Balas Arya. Baik Tuan. Asisten damar pun pergi kembali ke barisannya. Itulah akibatnya jika kau berani melawan. Sudah kukatakan ini hanyalah mobil bak sampah. Tidak ada satupun celah yang membuatmu curiga jika aku menculik anakmu itu. Kalian, periksa bak mobil itu. Tita Arya pada sebagian anak buahnya, yang keluar dari barisan dan sebagian menjaga langsung menghampiri bak mobil itu untuk mengecek. Ayah, kami ada di dalam. Tolong selamatkan kami ayah. Terdengar suara Arsen yang membuka mulut untuk bersuara dan terdengar oleh Arya yang tak jauh berada di samping bak mobil itu. Anak-anak di dalam tidak tinggal diam. Mereka menimbulkan suara dengan memukul-mukul dan menggebrak dinding bak mobil itu. Hal itu semakin membuat Arya yakin jika Arsen berada di dalam. Sedangkan, Valeri dan juga Richo saling bertukar pandang kelimpungan. Apa yang harus mereka lakukan? Bab 64. Ayah. Kami ada di dalam. Keluarkan kami. Terus teriak Arsen. Arsen. Tegun Arya bersyukur bisa mendengar suara putranya. Arsen kau ada di dalam. Bersabarlah nak, ayah akan mengeluarkanmu sebentar lagi. Teriak Arya dari luar dan terdengar ke dalam. Iya, aku percaya ayah akan menyelamatkan kami. Teriak Arsen yang bersahut-sahutan.
Beberapa menit sama sekali tidak ada perlawanan dari kubu lawan, mereka masih terlihat kelimpungan untuk mencairkan otak masing-masing yang terasa beku. Kubu lawan yang lain berhasil membuka bak mobil besar itu, dan berhamburan banyak anak kecil yang melompat keluar bisa dibebaskan. Mata Arya menemukan anaknya Arsen yang selama 1 minggu ini ia tidak temui. Arya merengkuh kedua tangannya memeluk Arsen yang banjir dengan air mata di dadanya. Ayah, aku sangat takut. Mereka banyak sekali membunuh anak kecil di hadapan kami langsung. Kami akan dibawa pergi dari negara ini untuk dijual. Mengadu Arsen langsung pada Arya dalam pelukannya. Arya sangat bersyukur bisa menemukan putranya. Ia tidak bisa melepaskan bibirnya untuk mencium pucuk rambut Arsen beberapa kali. Ayah ada di sini. Kita sudah menemukanmu. Kau tidak akan pergi jauh lagi dari ayah. Ujar Arya. Rasa rindu mereka tidak berselang lama. Anak buah Rico dengan segala perintahnya melakukan perlawanan, dengan membombardir semua anak buah Arya menggunakan pistol mereka masing-masing. Dor, dor, dor. Suara pelatuk yang ditarik beberapa kali dan mengeluarkan peluru berusaha mengenai sasaran. Peluru itu berterbangan di udara mencari makanan mereka. 1 bahkan 2 anak buah berhasil tertembak dan tumbang. Ayah, aku takut. Ujar Arsen menangis melihat suasana semakin mencekam dengan suara tembakan terus dilontarkan dan adanya saling serang. Teriakan histeris semua anak-anak yang ketakutan pun, menjadi bahan bakar semangat energi yang menggelora untuk saling mematikan satu sama lain. Kau tidak perlu takut. Kau anak ayah, Arsen yang pemberani dan memiliki jiwa pejuang. Sekarang lari ke semak-semak dan sembunyi di sana. Tita Arya. Baik ayah, ayah hati-hati. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kata Arsen yang berlari mengajak teman-teman lainnya untuk bersembunyi. Arya, lari kemana kau? Kali ini kau tidak akan lolos begitu saja. Menyeringai Rico yang sudah menyodorkan pistol dan siap menarik pelatuk untuk menembak Arya. Arya tidak kalah begitu saja ataupun takut. Ia mengeluarkan pistol miliknya dari saku celananya dan mereka sama-sama memegang pistol mengarah pada lawan satu sama lain. Kau pikir aku takut? Aku akan segera memusnahkan dirimu yang mencoba menculik putraku sampai akan menjualnya. Cerca Arya. Penjahat itu malah tertawa lepas merasa menang dari Arya, namun Arya tak gentar dan tidak memperlihatkan wajah ketakutannya. Dor. Tanpa aba-aba Rico memulai aksi baku tembaknya menyerang lebih awal. Untung saja Arya tidak lengah, dia berhasil lolos dari peluru yang ditembakkan. Tanpa memakai perasaan, Arya menembak Rico dengan pistolnya, namun sayangnya ternyata Rico tidak kalah hebat, dia juga berhasil menghindari tembakan Arya. Dasar brengsek. Kali ini kemarahan Arya berkobar dalam dirinya. Ia melakukan perlawanan dengan membaku hantam Rico dengan sebuah pukulan tangan. Rico kalah, ia bercucuran D4 rah dan wajahnya habis tak terlihat rupa, selain D4 rah yang mengalir dari kepalanya yang robek. Sama halnya dengan Arya yang sudah babak belur. Ia juga banyak mengeluarkan darah yang menetes ke tanah. Ia berdiri terlatih melihat Rico dengan sorotan mata tajam beringas ingin segera melenyapkan nyawa saat itu juga. Rico berusaha meraih pistol yang tergeletak di tanah. Dia berhasil memegang pistol itu dan tanpa ampun ia mengarahkannya pada Arya. Dor. Arregegeh. Tidak jauh dari sana melihat Arya yang terkena tembakan peluru. Tuan. Pekik asisten Damar yang tidak bisa meninggalkan perlawanannya juga karena lawan terus menyerang. Peluru itu berhasil mengenai sikut tangan Arya sebelah kiri. Peluru itu menancap dalam membuatnya sangat kesakitan. Arya tidak menyerah. Untuk mengurangi rasa sakit itu, ia sendiri mengeluarkan peluru itu menggunakan tangan kanannya. Arhe. Sesyah. Rico tertawa terbahak-bahak melihat Arya kesakitan berhasil juga peluru miliknya mengenai dia. Hahaha.
Rasakan itu. Richo bangkit dan menyergap Arya dari belakang membuatnya terpelanting jatuh ke tanah. Dari atas Richo menghajarnya habis-habisan sampai melihat Arya terlihat lemah tanpa ada perlawanan. Arya tidak ingin kalah, mencoba bangkit menghabisi Richo menggunakan tangannya sendiri terus membaku hantam dirinya. Arya menyikut Richo dari belakang dan terjadi saling pukul-memukul kembali. Kondisi Arya benar-benar lemah. Ia sudah babak belur dan tangan kirinya sudah terasa dingin akibat aliran darah yang tidak terhenti. Di dunia ini hanya kau yang berpikir orang hebat. Tapi lihatlah kau tidak mampu melawanku lagi, hahaha. Ayah. Arsene menangis melihat Arya tidak berdaya lagi. Ia mencoba menutup mulutnya sendiri menggunakan tangan, agar tidak ada yang tahu tempat persembunyiannya. Richo menodongkan pistol ke arahnya. Arya dengan berani maju selangkah demi selangkah mendekati Richo yang berjalan mundur. Arya memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkis tangan Richo, hingga pistol terlempar dan Richo merasa takut tidak ada senjata yang bisa ia pegang. Ia berlari keluar. Arya berlari mengejarnya. Sebelumnya ia mengambil pistol yang terlempar. Arya mengejar Richo dengan pistol di tangannya. Mereka kejar-kejaran di undak-undakan jalan gelap penuh semak. Arya mencengkeram baju belakangnya. Namun, Richo berhasil melepaskan diri. Richo bersembunyi di semak-semak yang tak jauh dari jalan raya. Arya tidak bisa melihat keberadaan Richo lagi. Dari belakang seseorang datang, memukul keras pundak Arya yang membuatnya tergeletak di tanah. Melihat Arya kini begitu lemah, ini adalah kesempatan Richo untuk membuat Arya meninggal. Ia kembali meraih pistolnya dan mengarahkannya pada Arya. Dalam hitungan ketiga, peluru itu akan berhasil tembus untuk menembak dan sekali tarikan Arya akan mati. Hahaha. Selamat tinggal Arya. Seringai Richo. Waktu semakin lama berdetik, yang seolah seisi dunia terhenti tak memiliki waktu seseorang yang berdiam diri, dengan pistolnya untuk segera ditembakkan agar waktu berjalan kembali. Dor. Keheningan hutan yang terpecah dengan suara tembakan yang sangat keras berhasil mengenai sasarannya. Satu tembakan tepat melayang di dada sebelah kiri pria tersebut. Seketika bau anyir D4 Rah menyerebak mengalahkan bau dari tumbuhan serta rerumputan di hutan tersebut. Pria yang tertembak tersebut langsung meregang nyawa dan tidak bernapas lagi. Tidak kek. Teriak yang terdengar menyakitkan bergetar hebat melihatnya tak bernapas lagi. Bab 65. Tidak kek. Teriak yang terdengar menyakitkan bergetar hebat melihatnya tak bernapas lagi. Hahaha, akan ku tegaskan. Arya Rasvan Pratama, dia tidak akan kalah. Lirihnya terbata menahan rasa sakit, yang sempat angkuhnya berkata di saat pistolnya berhasil memusnahkan salah satu orang jahat di dunia ini. Asisten Damar yang sempat ingin membantu, tersenyum kemenangan melihat tuannya yang hebat telah menembak Richo lebih dulu. Di detik terakhir, saat kondisinya tidak berdaya dan lemah, Arya diam-diam meraih pistolnya dan tanpa memiliki waktu ia langsung menembakkan pistol pada Richo yang tengah menyeringai ke arahnya. Tepat di dada kirinya, Richo tertembak dan berdiam diri beberapa detik merasakan dunia terhenti sendirinya dan bruk. Ambruk di tanah bersampingan dengan Arya yang terbaring. Pistolnya tergeletak begitu saja setelah lama berputar dengan pemiliknya yang sudah tak bernyawa lagi. Kini tinggal Arya dan anak buahnya yang lain membombardir tembakan semua mengarah pada bawahan Richo. Dalam beberapa menit, mereka berhasil dimusnahkan. Darah dan mayat berhamburan di mana-mana. Valeri yang sedari tadi berada dalam mobil hanya bisa berteriak histeris melihat Richo yang tidak bernyawa lagi. Dia benar-benar sendiri, tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Richo sendiri sudah pergi dari dunia ini. Apa yang bisa ia lakukan? Dia mengetahui tempat persembunyian Arsene. Dia menggunakan Arsene untuk mengancam Arya. Hanya itu jalan satu-satunya untuk berlindung. Kemari kau. Valeri menarik dan membawa Arsene pergi keluar.
Ayah! Teriak Arsen berada dalam bahaya. Sontak Arya melirik ke arah sumber suara teriakan. Di mana Valerie sedang memegang pistol dan mengarahkan pada leher Arsen. Arsen! Tenang di sana dan jangan bertindak apapun yang akan berisiko. Ayah akan membantumu. Ujar Arya. Buang senjata kalian atau akan ku tembak dia. Kata Valerie. Semua membuang senjatanya dan Valerie mengamuk menembak Arya di kaki dan pundaknya. Lagi dan lagi Arya terkena tembakan. Untungnya daging Arya ini terbuat dari baja, dia sama sekali tidak ingin menyerah dan mati begitu saja walaupun beberapa tembakan mengenainya. Mungkin hanya rasa sakit yang pastinya selalu timbul dan menyakitkan. Saat Valerie tersebut lengah akibat ia bergemetar takut, pistol dari tangan Valerie terlepas. Arsen mengambil senjata yang tergeletak di tanah dan membuangnya ke arah semak-semak di hutan itu. Dasar anak brengsek! Hardik Valerie geram. Valerie benar-benar kosong, ia tidak memiliki senjata apapun untuk menjaga diri. Valerie membawa Arsen pergi berlari dari semua orang. Semua orang berteriak, Valerie mengutuk mereka semua dan mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah mati, yang ada Arsen akan menjadi taruhannya. Anak buah Arya maju dan Valerie melawannya hingga pistol yang dipegangnya jatuh ke tanah. Valerie pun mengambil kembali pistolnya. Jangan macam-macam kalian denganku. Atau tidak anak ini akan mati di tanganku. Ancam Valerie menodongkan pistol. Dengan terlatih-tatih Arya berlari menghampiri Valerie yang membawa anaknya pergi. Valerie! Teriakan panjang dan keras dari Arya membuat bulu kuduk semua orang merinding. Dari lehernya terlihat urat saraf yang mengeras. Burung-burung di pohon yang sedang beristirahat harus terbangun, dan berterbangan di udara secara berhamburan tengah dikejutkan seolah pagi hari yang belum tiba saatnya. Dur! Suara tembakan yang dilayangkan Arya berhasil mengenai punggung Valerie saat ia membawa Arsen pergi dan dikejar. Valerie berteriak kesakitan. Pegangan tangannya pada Arsen kembali merenggang dan melemah. Arsen pun berlari menghampiri ayahnya saat tahu jika Valerie terkena tembakan. Valerie terkapar di bibir jalan, ia sekarat dan semua orang menyaksikan itu. Dak. Dak, iting, mati. Setelah berjuang untuk bertahan dan belum siap untuk mati, Valerie meninggal dunia. Arya sangat menyayangkan hal itu, dengan tangannya sendiri Arya membuat Valerie harus meninggalkan dunia ini. Banyak sekali pelajaran hidup yang ia dapat semasa ia dulu mencintai Valerie, karenanya ia menjadi buta hati dan pikiran. Hatinya tak bisa ditembus oleh siapapun dan membuatnya terlena akan rasa cintanya itu. Namun, kali ini Valerie telah tiada. Hanya kenangan buruk yang tersisa di dunia ini. Mungkin, Tuhan mempertemukan kita hanya sebatas untuk saling memberikan pelajaran berharga dalam hidup, bukan untuk saling memiliki. Kita adalah dua orang yang pernah memiliki rasa yang sama, namun tak ditakdirkan untuk terus bersama. Kau bagai duri yang menyakiti sebegitu parah, namun bedanya luka yang diberikan olehmu tak dapat kuobati secara instan. Hatiku seakan berdarah karena menggenggammu terlalu erat. Bagaimanapun aku berusaha kau tidak akan pernah melihat ke arahku, maka kucukupkan aku dan hatiku untuk saling menyakiti. Terima kasih Valerie, kau banyak memberikan pelajaran hidup padaku. Semoga kau tenang di alam sana. Selamat tinggal dan maafkan aku. Ujar Arya merasa bersalah telah membunuh seseorang. Arya menghela napas panjang. Napasnya terdengar berat, namun ia lega. Segera urus semua jasad mereka. Rawat jenazah dengan baik dan makamkan mereka dengan layak. Tita Arya yang langsung diangguki asisten Damar dan yang lainnya. Arsen, ayo kita pulang, nak. Semua orang sudah menunggumu di rumah. Ujar Arya. Arsen terlihat trauma.
Dia terus memeluk ayahnya sambil melihat Valerie yang diangkat untuk dimasukkan ke kantong jenazah. Entah apa yang dipikirkan Arsene saat itu, ia hanya melihat mayat Valerie yang sudah dievakuasi oleh polisi, seolah menatap semua kenangan pahit bagaimana dia menghasut dirinya saat itu. Orang yang dia percayai sebagai ibu, ternyata orang jahat sesungguhnya di dunia ini.